sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda kaya bernama Bulastri. Pewaris satu-satunya rumah tua bergaya kolonial yang konon dibangun oleh leluhurnya yang terlibat ilmu hitam. Rumah itu sudah lama terkenal angker, tapi Bu Sulastri tetap tinggal di sana karena merasa terikat oleh amanah keluarganya. Sebenarnya, rumah itu menyimpan rahasia mengerikan, yaitu untuk mempertahankan kekayaan dan pengaruhnya. Setiap 15 tahun, harus ada tumbal nyawa perempuan yang tidak memiliki sanak saudara. Itulah warisan kelam keluarga Bu Sulastri, sebuah perjanjian gaib dengan makhluk penunggu rumah. Selama bertahun-tahun, Bu Sulastri berhasil menjalankan ritual tersebut secara diam-diam. Ia selalu mencari korban, gadis miskin, tunawisma, atau orang yang tak dicari siapapun. Namun, seiring bertambahnya usia, ia kesulitan mencari korban. Hingga suatu hari, datanglah seorang gadis muda dari kota bernama Ratna yang sedang mencari pekerjaan. Ia polos, pendiam, dan katanya tidak memiliki keluarga lagi. Bu Sulastri melihat kesempatan besar dan menyambutnya dengan senyum lebar. Ratna mulai bekerja di rumah besar itu dengan penuh harapan. Ia sangat rajin, bersih, dan tak pernah banyak bertanya, meski sering mendengar suara-suara aneh dari loteng. Bu Sulastri memperlakukannya dengan baik, memberinya pakaian, makanan lezat, bahkan kamar pribadi di pavilion belakang. Tapi, satu hal yang dilarang keras oleh Bu Sulastri, jangan pernah masuk ke ruang bawah tanah. Beberapa bulan berjalan, Ratna mulai merasa rumah itu seperti penjara. Ia sering melihat sosok perempuan berbaju putih duduk di pojok dapur, mendengar suara langkah kaki saat tengah malam, dan bau anyir darah yang sesekali muncul dari kamar Bulastri. Sampai akhirnya, malam tanggal 14 bulan Jawa tiba. Ratna terbangun karena mendengar suara tangis dari ruang bawah tanah. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ratna membuka pintu ruang bawah tanah dan menemukan altar dengan darah kering, tulang-tulang manusia, dan sebuah patung kepala kerbau yang terbuat dari batu hitam. Saat itulah, Bu Sulastri muncul dari kegelapan dengan pakaian serba merah dan sebilah keris. Bu Sulastri menusukkan keris itu ke tubuh Ratna. "Maafkan ibu, nak," katanya pelan. "Kau sudah terlalu dekat, dan waktunya sudah tiba." Ratna tak sempat lari. Ia dijadikan tumbal dalam ritual pemanggilan. Tubuhnya dikubur di bawah lantai ruang bawah tanah. Darahnya diteteskan ke altar batu. Setelah ritual selesai, Bu Sulastri kembali muda. Keriputnya hilang, matanya bersinar merah. Ia tertawa puas. Namun, yang tak ia sadari, Ratna bukan korban biasa. Beberapa hari setelah ritual, suara tangis terdengar dari pavilion belakang. Cermin-cermin di rumah pecah sendiri. Dan pada malam ke-7, tubuh Bulastri ditemukan tergantung di ruang bawah tanah dengan wajah ketakutan, dan nama Ratna tergurat di dinding dengan darahnya sendiri. Konon, arwah Ratna menolak menjadi tumbal. Ia kembali menjadi arwah gentayangan dan membawa neraka bersamanya. Setelah kematian tragis Bu Sulastri, rumah warisan itu menjadi kosong. Warga desa takut mendekat. Mereka bilang, tiap malam terdengar suara perempuan menangis. Pintu-pintu membanting sendiri. Dan kadang terlihat sosok perempuan berkebaya putih, berdiri menghadap tembok. Rambutnya menutupi wajah. 3 bulan kemudian, rumah itu dibeli oleh seorang pengusaha properti dari kota, yaitu Pak Rudi, yang berniat merenovasinya jadi villa wisata. Ia membawa tim renovasi dari Jakarta dan menertawakan cerita-cerita warga desa. "Tak ada hantu, cuma rumah tua," katanya, sambil menepuk dinding ruang tamu yang retak. Namun, sejak malam pertama, satu persatu pekerja mengalami kejadian aneh. Seorang tukang listrik ditemukan menggantung di loteng. Cat merah yang dipakai mengecat kamar berubah jadi darah mengalir saat pagi tiba. Nama Ratna muncul sendiri di dinding berulang-ulang.
Bahkan setelah dicat ulang, Pak Rudi tetap bersikeras lanjut merenovasi. Hingga suatu malam, ia sendiri mendengar suara dari ruang bawah tanah yang sudah ditutup dengan semen. Suara itu berbisik, "Jangan panggil namaku." Pak Rudi ketakutan, namun rasa penasaran lebih besar. Ia menyuruh orang untuk membongkar lantai ruang bawah tanah. Saat digali, mereka menemukan kerangka perempuan yang tangannya masih terikat dan wajahnya seperti sedang menjerit. Di atasnya ada patung batu kepala kerbau yang retak separuh. Begitu kerangka diangkat, kengerian dimulai. Pintu-pintu terkunci sendiri. Para pekerja menghilang satu persatu. CCTV mereka menampakkan perempuan berkebaya berdiri di ujung lorong. Kadang duduk di kursi makan sambil memandangi dinding. Bahkan salah satu rekaman memperlihatkan seseorang menulis, "Jangan panggil namaku," dengan darahnya sendiri sebelum terjun dari balkon lantai 2. Pak Rudi memutuskan meninggalkan proyek itu dan kabur ke Jakarta. Tapi Ratna tidak tinggal di rumah itu lagi. Ia mengikuti nama yang memanggilnya. 3 bulan kemudian, apartemen Pak Rudi di Jakarta dilanda teror yang sama. Asap pekat di kamar mandi, bisikan dari kloset, dan suara ketukan jam 2 pagi. Anaknya Naya mulai menggambar seorang perempuan dengan rambut panjang dan baju putih. Ketika Pak Rudi bertanya kepada anaknya, "Siapa itu?" "Temanku," kata Naya. "Namanya Ratna, tapi dia bilang jangan sebut namanya keras-keras." Dan malam itu, Naila hilang. Setelah teror Ratna menyebar ke kota, masyarakat mulai panik. Beberapa paranormal mencoba membersihkan rumah warisan Bu Sulastri, tapi tak satu pun berhasil. Semuanya mengalami mimpi buruk, luka tanpa sebab, bahkan ada yang tiba-tiba hilang ingatan total. Hingga suatu hari, seorang dukun tua bernama Ki Jati datang dari Gunung Lawu. Ia terkenal karena pernah menaklukkan arwah pesugihan dan menutup 7 pintu gaib. Ia berkata, "Ratna bukan sekedar arwah penasaran. Ia telah menjadi perjanjian yang gagal dituntaskan." Ki Jati datang bukan untuk mengusir, tapi untuk menyelesaikan perjanjian kedua. Perjanjian yang dibuat di luar kesadaran Ratna. Saat nyawanya diambil secara paksa oleh Bu Sulastri, ia masuk rumah itu seorang diri, hanya membawa keris warisan leluhur, bunga kantil, dan kendi tanah berisi darah kerbau. Di tengah malam, Ki Jati duduk bersila di ruang bawah tanah. Dinding-dinding retak, udara terasa berat, dan suara tangisan perempuan terdengar dari berbagai arah. Ia menyalakan dupa, menancapkan keris di altar batu, dan membaca mantra. "Yang diambil tanpa izin, aku kembalikan. Yang diikat dengan paksa, aku bebaskan." Tiba-tiba, asap hitam membumbung tinggi di lantai. Sosok Ratna muncul, berwajah penuh luka, mata merah menyala, namun air mata terus mengalir. Ia berbisik, "Aku tidak ingin jadi ini, tapi sudah terlambat." Ki Jati menunduk. Ia tahu ini bukan arwah jahat, tapi roh yang dijebak dalam kontrak gaib, dijadikan alat pesugihan. Dan karena perjanjian pertama sudah tidak bisa dibatalkan, satu-satunya cara adalah membuat perjanjian baru. Ki Jati menawarkan dirinya sendiri. "Jadikan aku sebagai wadahmu. Biar kau beristirahat. Biar dendammu selesai," ujar Ki Jati. Namun Ratna tidak menjawab. 3 hari kemudian, warga menemukan Ki Jati tergeletak di depan gerbang rumah. Tubuhnya hangus sebagian, namun wajahnya tenang, seperti tersenyum. Di tangannya tergenggam keris warisan, patah jadi 2. Rumah itu mulai sepi. Tak ada lagi suara tangisan, tak ada lagi penampakan Ratna. Orang-orang mengira semuanya selesai, namun mereka salah.
karena kini Ratna berada di dalam tubuh Ki Jati. Ia tidak lagi gentayangan, ia hidup kembali dalam tubuh seorang dukun, membawa kekuatan dan dendam yang lebih besar. Dan perjanjian kedua baru saja dimulai. Setelah kematian Ki Jati, banyak yang percaya bahwa rumah Bu Sulastri akhirnya bebas dari kutukan. Tapi mereka tak tahu bahwa Ratna belum benar-benar pergi. Dan sekarang, dalam tubuh tua Ki Jati, hidup dua jiwa, jiwa sang dukun dan jiwa Ratna. Selama berhari-hari, tubuh itu berjalan tanpa arah, lalu berhenti di sebuah rumah di Solo, rumah milik keturunan Bu Sulastri. Cicitnya, yang kini hidup nyaman sebagai pengacara sukses, bernama Arman Satria. Arman tak tahu apapun tentang masa lalu keluarganya. Ia bahkan tidak tahu pernah ada seseorang bernama Ratna. Tapi darah tetaplah darah, dan dosa tetap menurun, meski tak diwariskan dengan cerita. Pertama, ia menghampiri seorang kolektor barang antik yang menyimpan keris pesugihan milik Bu Sulastri. Keris itu digunakan dalam pembunuhan Ratna. Dalam semalam, rumah si kolektor hancur terbakar. CCTV terakhir memperlihatkan bayangan perempuan berdiri di api sambil menangis. Kedua, ia mendatangi mantan pembantu rumah Bu Sulastri yang pernah tahu tentang tumbal, tapi memilih diam demi uang. Wanita itu ditemukan meninggal di kamar mandi, mulut penuh darah. Dindingnya tertulis, "Kau tahu, tapi diam." Lalu, target terakhir adalah Arman. Ratna tak langsung membunuh Arman. Ia justru menyamar sebagai Ki Jati, dukun yang katanya bisa menghapus kutukan keluarga. Arman yang mulai mengalami gangguan mimpi buruk dan suara-suara gaib, akhirnya setuju menerima bantuannya. Di malam bulan mati, Arman dan Ki Jati yang sudah dirasuki Ratna melakukan ritual pembersihan darah. Tapi di tengah ritual, bayangan masa lalu muncul. Ratna diikat, tubuhnya berdarah, suara Bu Sulastri tertawa. Arman jatuh berlutut. Aku tidak tahu. Tapi Ratna tidak peduli. Tiba-tiba, tubuh Ki Jati bergetar hebat, dan suara perempuan keluar dari mulut tuanya. Darahmu tidak akan membersihkan darahku. Namun, sebelum Ratna bisa menghabisi Arman, suara lain muncul dari dalam tubuh itu. Suara Ki Jati. Ratna, kau sudah cukup membalas. Tapi, apa kau mau terus menjadi kutukan? Tubuh tua itu bergetar hebat. Dalam pertarungan batin terakhir, Ratna menangis untuk pertama kalinya. Bukan karena marah, tapi karena ingin beristirahat. Ia tidak membunuh Arman. Ia hanya meninggalkan bekas luka berbentuk bunga kantil di dada Arman. Tanda bahwa kutukannya telah ditahan, bukan dihapus. Beberapa tahun kemudian, Arman menjadi orang yang berbeda. Ia mewarisi sebagian kekuatan Ki Jati. Ia mendirikan tempat perlindungan bagi korban ilmu hitam, menyelidiki kasus tumbal dan pesugihan, dan menuliskan satu buku terlarang. Dan setiap malam Jumat Kliwon, Arman bermimpi tentang perempuan berkebaya putih yang berdiri di batas antara dunia dan neraka, menunggu, diam, dan hanya akan kembali jika namanya dipanggil.